sini saya sebagai mentor atau guru virtual bidang sains. Nah, sebelum kita mulai, kita baca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi teman-teman sudah lihat ya di awal video, ternyata air liur yang keluar saat kita membayangkan makanan itu proses pencernaan di dalam tubuh kita sudah berjalan loh. Kira-kira kemana ya perginya makanan setelah kita telan? Teman-teman ada yang tahu nggak? Nah, kali ini kita akan bahas ya pada materi proses sistem pencernaan manusia dan nutrisi. Sudah siap? Let's go! Sebenarnya apa sih yang terjadi pada makanan saat berada di dalam tubuh kita? Mari kita lihat perjalanan makanan di dalam tubuh. Pada sistem pencernaan, apa aja ya organ yang bekerja? Kalau kita lihat saluran pencernaan itu seperti saluran panjang dari mulut hingga anus. Nah, mari kita bahas satu-satu yuk. Pertama, pada rongga mulut. Di dalamnya terdapat gigi, lidah, dan ludah. Gigi berfungsi untuk memecah makanan menjadi bagian-bagian kecil. Kemudian lidah. Lidah berfungsi untuk mengatur letak makanan dan membantu menelan makanan. Lidah juga sebagai indera pengecap. Makanya kita bisa merasakan rasanya manis, asin, asam, dan pahit. Kemudian ludah. Ludah berperan dalam sistem pencernaan kimiawi karena ludah mengandung enzim betialin. Nah, enzim betialin ini yang akan mencerna karbohidrat menjadi gula, sehingga gula akan menjadi sumber energi untuk tubuh kita. Setelah halus, makanan akan ditelan melewati kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan menghubungkan antara mulut dengan lambung. Panjangnya sekitar 25 cm. Makanan hasil pencernaan di mulut disebut dengan bolus. Setelah melewati kerongkongan, bolus akan didorong masuk ke dalam lambung melalui gerakan peristaltik atau gerakan meremas-remas dari dinding otot kerongkongan. Lambung berbentuk seperti kantong, berada di dalam rongga mulut sebelah kiri. Dinding lambung mengandung getah lambung yang mengandung asam klorida dan enzim. Apa aja sih enzim yang ada di dalam lambung? Ada 3 enzim utama. Pertama, enzim pepsin yang berfungsi untuk memecah protein. Kedua, enzim renin yang berfungsi untuk mengendapkan protein susu atau kasein. Yang ketiga, yaitu enzim lipase yang berfungsi untuk mencerna lemak. Di dalam lambung, bolus akan diaduk-aduk dan dicerna secara kimiawi melalui bantuan enzim. Bolus akan berubah menjadi kimus dan berbentuk setengah halus seperti bubur. Kemudian, kimus akan melanjutkan perjalanan ke usus halus. Usus halus merupakan saluran pencernaan terpanjang, yaitu 3-5 meter. Di dalamnya terdapat 3 bagian, yakni usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Dalam pencernaan kimiawi, usus halus dibantu oleh beberapa enzim yang dihasilkan dari usus halus sendiri, pankreas, dan hati. Enzim-enzim tersebut yakni ada garam empedu yang berfungsi untuk membantu dalam mencerna lemak. Kemudian ada enzim tripsin yang berperan dalam memecah protein menjadi asam amino. Kemudian ada enzim lipase yang mencerna lemak dan mengubah menjadi asam lemak dan gliserol. Di
dalam usus halus, kimus akan menjadi zat paling sederhana atau menjadi sari-sari makanan. Di dalam usus halus juga, tepatnya di dalam usus penyerapan, sari-sari makanan akan diserap dan masuk ke dalam pembuluh darah, lalu akan diedarkan ke seluruh tubuh. Sari-sari makanan ini yang akan menjadi energi untuk tubuh kita. Kemudian, sisa-sisa makanan yang tidak terserap di dalam usus halus akan melanjutkan perjalanan untuk pembusukan di dalam usus besar. Usus besar berfungsi untuk pembusukan sisa-sisa makanan dari sisa pencernaan dari usus halus. Dalam pembusukan tersebut, usus besar dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Selain itu, usus besar juga berfungsi untuk mengatur kadar air dalam feses. Setelah menjadi feses, kemudian akan dikeluarkan melalui anus atau biasa disebut dengan defekasi atau buang air besar pada keesokan harinya. Gimana nih teman-teman? Sudah tahu ya bagaimana proses perjalanan makanan di dalam tubuh kita? Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam mengonsumsi makanan sehari-hari. Harus yang bergizi dan bernutrisi ya. Tentunya yang halal dan thayyib seperti yang sudah diterangkan pada wahyu Allah Quran surat An-Nahl ayat 114 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru nikmatallah washkuru nikmatallah in kuntum iyyahu ta'budun. Artinya, maka makanlah yang halal lebih baik dari rezeki yang telah Allah berikan kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Nah, dari ayat tersebut sudah dijelaskan ya bahwa kita harus mengonsumsi makanan yang halal dan thayyib. Teman-teman udah tahu belum apa itu thayyib? Yakni makanan yang baik dari segi tampilan maupun rasa dan sehat sehingga dapat memenuhi kebutuhan nutrisi untuk tubuh kita. Nah, agar tubuh kita tetap sehat, kita perlu memenuhi kebutuhan nutrisi. Apa sih nutrisi itu? Dan dari mana ya kita dapat nutrisi? Nutrisi adalah zat yang dibutuhkan oleh tubuh sebagai sumber energi dan untuk menjaga kesehatan agar pertumbuhan dan perkembangan berjalan dengan normal. Nutrisi berasal dari makanan yang setiap hari kita makan, tapi dari berbagai makanan yang kita makan, tidak ada satu makanan yang memiliki nutrisi lengkap. Jadi kita perlu berbagai macam makanan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bagi tubuh kita. Tubuh kita membutuhkan lebih dari 60 macam nutrisi yang berbeda-beda. Ada nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah banyak atau disebut dengan makronutrien. Ada juga nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit atau disebut mikronutrien. Zat-zat yang terkandung ke dalam makronutrien adalah karbohidrat, protein, mineral. Sedangkan zat-zat yang tergolong pada